Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait tipe-tipe dan gaya pelanggan yang menyebabkan terhambatnya pelayanan publik, utamanya yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar. Nah, langsung saja kita jelaskan terkait tipologi dan gaya pelanggan pada pelayanan publik. Yang pertama, tipologi. Tipologi ini terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah 1. Leader tipe, 2. Persuasif tipe, 3. Pasien tipe, 4. White tipe, 5. Careful tipe, dan yang keenam, free tipe. Dari masing-masing tipe dan gaya tersebut, saya akan memberikan masing-masing 3 contoh yang sering terjadi pada pelayanan Adminduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar. Saya pilih contoh saja untuk gaya yang persuasif tipe. Dari penamaannya saja bisa kita tarik kesimpulan bahwa tipe ini adalah pelanggan yang suka mempengaruhi pelanggan lainnya. Saat mereka merasa mendapatkan pelayanan yang kurang baik, mereka akan menyebarkan isu-isu kepada pelanggan atau masyarakat lain bahwa pelayanan yang ada di sana adalah buruk. Hal ini jelas menghambat pelayanan karena dapat merusak citra layanan Adminduk. Contoh nyata dari kasus ini adalah saya pernah melakukan pelayanan Adminduk. Saat itu ada seorang ibu-ibu yang ingin mengurus akta kematian orang tuanya. Menurut tahapannya, sebelum menyerahkan berkas permohonan kepada petugas, pemohon harus terlebih dahulu mendaftarkan pada e-Siap, yaitu aplikasi layanan Adminduk yang berfungsi sebagai pembanding kevalidan data. Namun, karena tidak bisa mendaftar, ibu tersebut menyebarkan isu kepada orang-orang yang ada di sana bahwa pelayanan rumit dan dipersulit. Padahal dengan adanya e-Siap, keakurasian kebenaran data pada akta yang akan dicetak nantinya bisa mencapai 100% dan tidak akan mungkin mengalami kesalahan ejaan atau sebagainya. Selain itu, proses permohonan juga menjadi lebih cepat karena by system, akta yang sudah jadi akan dikirimkan ke email yang didaftarkan pada e-Siap tersebut. Sebenarnya, proses pelaksanaan permohonan ini sudah sangat memudahkan masyarakat. Namun, akibat berkembangnya isu-isu yang tidak benar, membuat terganggunya pelayanan Adminduk ini. Selanjutnya kita beralih ke tipe yang kedua, yaitu white tipe atau tipe pendiam. Adalah pelanggan yang cenderung sangat pasif saat ditanyai data-data pribadinya. Bahkan tak jarang mereka menyembunyikan identitas aslinya karena sebelumnya pernah bermasalah. Contohnya saja, saya pernah menangani layanan pindah kependudukan. Saat saya cek dalam database, ternyata datanya ganda dengan seseorang yang ada di Papua. Dia memiliki 2 NIK, 2 nama, 2 tempat tanggal lahir, namun fotonya sama. Dari rekam sidik jari dan kornea mata, semuanya sama. Awalnya bapak tersebut hanya menyampaikan tidak tahu dan tidak pernah ke Papua. Dan sangat sulit sekali untuk dipancing. Dan sangat sulit sekali untuk membuat beliau mengaku bahwa beliau pernah ke Papua. Sampai akhirnya saya menyerah dan mengatakan tidak mampu memproses perpindahannya karena data ganda tidak bisa dipindahkan. Perlu diketahui bahwa satu orang hanya boleh memiliki 1 NIK. Jika tidak, maka datanya akan bermasalah. Akhirnya, bapak tersebut mengaku. Dari contoh kasus tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pelanggan yang diam cenderung menghindari pertanyaan-pertanyaan dari petugas, sehingga akhirnya hanya akan menjawab tidak tahu. Perilaku yang seperti ini jelas sekali menghambat jalannya pelayanan. Yang ketiga adalah free tipe atau tipe bebas. Bebas dalam artian mereka cenderung tidak mau tahu atau ingin seenaknya sendiri
bahkan terkadang tidak ingin mengikuti peraturan yang ada. Misalnya saja dalam pengurusan Adminduk, sangat jelas sekali bahwa peraturannya tidak boleh menguruskan permohonan orang lain karena dapat dicurigai sebagai calo. Pemohon hanya boleh menitipkan berkasnya kepada saudara sekakak atau saudara beda kakak, atau bisa ke perangkat desa yang desanya telah bekerja sama dengan Dukcapil Kabupaten Blitar. Jika tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka orang yang dititipi berkas tersebut dapat diindikasikan sebagai calo. Peraturan ini sudah sangat jelas sekali, namun sangatlah miris bahwa ada seorang ASN yang dulunya pernah menjadi ajudan bupati, tiba-tiba membawa berkas yang beliau akui adalah saudaranya, padahal tidak bisa membuktikan melalui kartu keluarga maupun bukti-bukti pendukung lainnya. Perlu diketahui bahwa kejadian seperti ini tidak hanya sekali, tapi sering atau bahkan sangat sering sekali dijumpai dan sangat menghambat, dan selain menghambat juga dapat menyebabkan masalah di kemudian harinya. Karena saat mengajukan permohonan, petugas akan mengecek kembali formulir persyaratan. Apabila ada yang salah, maka akan segera dikonsultasikan. Namun, apabila yang datang bukan yang bersangkutan, maka keakuratan data otomatis perlu dipertanyakan. Karena apabila sampai tercetak dan hasilnya salah, maka yang bertanggung jawab adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini jelas sekali merugikan Dukcapil. Oleh karena itu, petugas harus tegas dalam menolak pemohon-pemohon seperti ini, yang tidak mau menaati peraturan dan semaunya sendiri. Itu tadi adalah 3 contoh dari tipe-tipe pelanggan yang menghambat pelayanan. Berikutnya adalah penjelasan terkait style pelanggan yang dapat menghambat pelayanan. Untuk contoh yang selanjutnya terkait gaya atau style yang dapat menghambat layanan, saya akan mengambil 3 contoh, yaitu suka menawar, bicara kasar, tidak sopan atau memaki, dan menuntut perlakuan khusus. Contoh pertama adalah suka menawar. Perlu diketahui bahwa Dukcapil bukanlah pasar. Keakuratan dan kebenaran data menjadi prioritas yang utama, yang sama sekali tidak bisa dikesampingkan. Jadi, tidak bisa dilakukan tawar-menawar terkait kevalidan data. Contoh nyata, pada suatu ketika, ada seorang pemohon yang ingin mengajukan akta kelahiran yang saat itu diurus oleh ibu mertua si pemohon. Dalam formulir, saya bisa mengetahui bahwa anak tersebut lahir 2 bulan setelah orang tuanya resmi menikah. Menurut peraturan, hal ini sah-sah saja asalkan kelahiran tidak terjadi sebelum orang tuanya menikah. Namun, rupanya, ibu mertua tersebut tidak menerima anak tersebut sebagai cucunya, sehingga pada akta kelahiran menghendaki anak tersebut sebagai anak seorang ibu. Keputusan sebesar ini apabila disetujui, di kemudian hari pasti akan menimbulkan masalah yang besar, karena tidak ada persetujuan sama sekali dari kedua orang tua. Keputusan tersebut hanya diambil sepihak oleh ibu mertuanya. Oleh karena itu, sebagai petugas, perlu untuk menghadirkan kedua orang tua langsung, karena yang memilih hak atas anak tersebut adalah kedua orang tua. Mertua atau wali lainnya tidak berhak untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan identitas anak tersebut. Selagi syarat-syarat peraturannya terpenuhi untuk menjadi anak seorang ayah dan ibu, maka tidak bisa ditawar dengan anak seorang ibu hanya karena ego semata dari mertuanya. Bicara kasar, tidak sopan, bahkan memaki memang sering petugas dapatkan dari para pemohon yang marah dan kecewa terhadap layanan yang tidak sesuai keinginannya. Kami sebagai petugas Dukcapil sebisa mungkin selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Namun, pada dasarnya setiap orang memiliki ego yang berlebih terhadap kepentingannya, sehingga memunculkan emosi sesaat berupa kata-kata kasar dan tidak sopan yang dilontarkan kepada petugas.
Sebagai ASN, kami selalu senantiasa bersikap profesional. Namun, ada kalanya kata-kata yang menyakitkan tersebut membuat kami angkat tangan melayani orang tersebut. Menanggapinya dengan amarah hanya akan menimbulkan masalah baru. Sedangkan ditanggapi dengan kata-kata sopan pun terkadang kata-kata yang dilontarkan semakin tidak manusiawi. Maka oleh karena itu, lebih baik urusan admin diselesaikan dengan petugas lain. Jika tidak, masalah akan semakin besar dan menghambat pelayanan lainnya.